Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabruroh, NIM E 2019-2222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Yang pertama adalah pengertian ekonomi 3 sektor adalah ekonomi yang terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Yang kedua, adanya campur tangan pemerintah akan menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan menaikkan pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Yang ketiga, jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya PPN dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak. Yang kedua, pajak subjektif adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Misalnya pendapatan. Jika pendapatan makin besar, maka beban pajaknya juga makin tinggi. Yang ketiga, pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, atau pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Yang keempat, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada orang lain atau yang menanggung beban pajak tersebut adalah konsumen, misalnya impor. 4. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran baru tersebut adalah 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. 5. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, ditabung, kedua, membayar pajak, 3. Membiayai konsumsi. 6. Syarat keseimbangan penawaran agregat sama dengan agregat demand dalam perekonomian pendapatan nasional berlaku persamaan. C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangi, maka berlaku I plus S sama dengan G plus T. 7. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Adapun bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3. Yang pertama, pajak regresif adalah pajak turun ketika pendapatan naik. Sistem pajak yang persentasenya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang paling tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil persentase pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. 2. Pajak proporsional adalah pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam sistem pajak ini tidak dibedakan di antara penduduk yang kaya atau miskin dan di antara perusahaan besar maupun kecil. Yang ketiga, pajak progresif adalah pajak naik ketika pendapatan naik. Sistem pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak ini menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi.
8. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dengan berkurangnya pendapatan disposibel tentunya akan mengurangi pula tingkat konsumsi, seterusnya akan mengurangi tingkat tabungan. Untuk melihat sejauh mana pajak dapat mempengaruhi konsumsi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pajak yang dikenakan, yaitu 1. Pengaruh pajak tetap atau besaran pajak yang jumlahnya sama dengan berbagai tingkat pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi dan tabungan. Kedua, pengaruh pajak proporsional atau besarnya pajak yang ditentukan dengan persentase tertentu dari tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi dan tabungan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.